4.3 FM Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dalam rangka menjunjung tinggi keotentikan, kejernihan hadis Nabi SAW, maka para ulama periwayat hadis pun perlu dijelaskan kesalahan mereka. Ketika seorang meriwayatkan hadis, kesalehan tidak cukup. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum, para pemerhati Roja, sahabat Roja, dimanapun antum berada di malam hari ini, tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk karunia yang Allah berikan untuk kita malam hari ini hingga menjelang esok pagi, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan keberkahan yang telah Allah berikan untuk kita semuanya dari pagi hingga menjelang malam hari ini. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum, kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk dapat menyimak satu kajian ilmiah yang akan kita simak bersama di malam hari ini dari pembahasan kitab Sahih Jami'us Shaghir yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafidhullahu Ta'ala. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau di studio di Surabaya, dan sebelum kita simak kajian di malam hari ini, kami informasikan kepada Anda semuanya ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, pada malam hari ini setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda semuanya ikhwatal Islam yang ingin bertanya, Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, pada malam hari ini beliau akan membahas tentang tema amal-amal soleh penambah pahala. Tentunya ini adalah pembahasan yang menarik untuk kita simak bersama, bagaimana kita dapat mengumpulkan pahala yang banyak dari amal-amal yang menambah pahala untuk kita semuanya. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum, untuk selanjutnya kita akan simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun antum berada, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mudah-mudahan kita selalu ikhlas, Allah selalu ridha kepada kita, dan kita bisa istiqomah selalu di atas sunnah. Ini merupakan sesuatu yang jarang, langka orang apalagi bisa mengikuti jejak para ulama, bukan hanya sekedar berupaya menghidupkan sunnah Nabi SAW, menjaga hadis-hadisnya, akan tapi bahkan seseorang bisa menjadi pioner, mengambil tongkat estafet dalam menyuguhkan,
peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat. Ini sesuatu yang sangat terhormat dan berharga. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' di Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', beliau menukil perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, a'zamul muslimin atau afdalul muslimin, orang Islam yang paling mulia, yang paling istimewa, rajulun ahya sunnatan min sunanir Rasul sallallahu alaihi wasallam qad umitat. Ada seseorang yang menghidupkan sebuah sunnah dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat sunnah itu sudah mati. Ditinggalkan kaum muslimin, ditinggalkan orang sehingga tidak dikenal. Lalu ada orang menyuguhkannya kembali, merefresh, menghidupkan dan menyegarkan kembali sehingga kaum muslimin ngerti terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempat ditinggalkan itu. Dan beliau mengatakan, fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas. Beliau mengatakan, wahai para pemilik dan ahli-ahlinya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabarlah kalian dalam perjuangan ini karena kalian adalah minoritas. Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau mengomentari perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahumullahu jami'an. Beliau mengatakan, maksud Al-Imam Al-Bukhari ashabus sunan aqallun nas, yang dikatakan bahwa orang-orang yang ahli dalam hadis adalah minoritas, mereka yang dimaksudkan adalah huffadhuhu, artinya mereka yang menghafal hadis-hadis itu, al-arifina bituruqihi, yang ngerti tentang jalur sanad dan periwayatannya, al-mumayyizina li sahihihi min saqimihi, yang ngerti antara hadis sahih dengan yang tidak sahih. Ini jarang sekali. Mereka minoritas. Dan beliau mengatakan, wa sadaqa rahimahullah, betul apa yang beliau sampaikan. Fa innaka lan tajid baladan min bildanil muslimin khaliyatan min faqihin wa mutafaqih. Engkau akan dapati setiap negeri atau belahan wilayah kaum muslimin, engkau akan dapati tidak bakal kosong dari seorang yang belajar fikih atau orang yang menyampaikan fatwa. Ketika orang-orang membutuhkan ilmu itu di tengah masyarakat, banyak engkau dapati mereka. Wa tajidul amsaral katsirah, sedangkan dalam waktu yang sama engkau bisa mendapatkan negara yang banyak, wilayah yang luas dan bermacam-macam, khaliyatan min sahibi hadis. Engkau mendapatkan negara-negara itu kosong dari orang yang mengerti tentang hadis itu. Wa ma dzaka illa li su'ubati ilmihi wa izzatihi. Yang menjadi sebab dari semua itu karena memang ilmu hadis tidak gampang, aziz, langka. Wa qalla man yanjubu min sami'ihi wa katabatihi. Kalaupun ada yang berusaha untuk selalu menulis, mencatat, belajar, mendengar, tapi jarang juga yang mereka berhasil menjadi seorang yang sukses, cerdas, dan bisa menjadi rujukan di dalam ilmu hadis. Jadi catatannya banyak ini. Orang yang perhatian terhadap hadis Nabi SAW diwujudkan dengan menghafal, kemudian mengenal jalur periwayatan, kemudian mereka ahli dalam bidang ini. Ini jarang ada orang siap untuk berkorban, berjuang. Maka benar apa yang disampaikan para ulama, bahwa mereka orang-orang yang sibuk dan siap menyumbangkan jiwa raga, umur, dan segala tenaganya yang mereka miliki untuk menjaga agar dalil ini bisa dijadikan patokan, pedoman. Itu ahlu hadis yang zaman itu. Al-Khatib Al-Baghdadi kemudian membandingkan itu di zaman Imam Bukhari. Di zaman Imam Bukhari, ilmu ini lumayan makmur. Ilmu hadis menjadi dambaan, cita-cita kebanyakan orang. Mereka menghafal, mereka safar, mereka bermulazamah, dan mereka mendapatkan itu yang mereka inginkan semuanya.
Tetapi di zaman ini, kata Al-Khatib, Al-Khatibul Baghdadi meninggal tahun 463 Hijriah. Al-Imamul Bukhari meninggal tahun 256. Antara mereka kisaran 200 tahun. Kata Al-Khatibul Baghdadi, itu di zaman Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan, antum ashabus sunan fasbiru fa innakum aqallun nas. Kalian orang-orang yang perhatian terhadap ilmu hadis, kalian minoritas. Lalu beliau mengatakan bahwa minoritas itu mereka padahal banyak yang masih belajar. Lalu bagaimana Imam Bukhari akan komentar terhadap kaum muslimin di zaman sekarang? Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, 463. Lalu bagaimana seandainya ada ulama salaf yang mengomentari orang-orang di zaman sekarang? Di saat hafalan sudah langka, kalaupun ada, ini menjadi keajaiban dunia. Di samping ini menjadi hal yang tidak mudah, fasilitas yang semakin banyak bukannya mendukung, akan tapi membuat semakin lemah semangat kaum muslimin. Ditambah lagi memang kecenderungan, kesadaran, bahkan tidak jarang ada penggembos-penggembos yang kata Imam Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah, yuzahiduna an-nasa 'anil hifdz, membuat orang tidak tertarik dengan hafalan. Kaum muslimin, semoga kita termasuk orang-orang yang meraih kehormatan tersebut, mengenal dengan akrab dan dekat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa Raja TV dan kaum muslimin dimanapun antum berada, kita akan melanjutkan pembahasan beberapa hadis tentang Sahih Al-Jami' As-Saghir. Dan kita akan membahas beberapa amal yang dapat mendekatkan kepada Allah, kemudian menambah pahala, meninggikan derajat, dan semakin mengokohkan seorang muslim dengan izin Allah untuk posisinya di dalam surga. Ada beberapa hadis sebelumnya yang juga disebutkan oleh muallif atau As-Suyuti rahimahullahu taala. Hadis yang pertama, hadis Abu Talhah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atani atin min 'indi Rabbi 'azza wa jal." Aku didatangi oleh seorang yang diutus Allah, datang dan memang menyamperi aku, menghampiri aku. Dan itu memang disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqal, dia mengatakan, ini Rasul SAW cerita, beliau didatangi oleh malaikat, kemudian orang itu mengatakan, "Man shalla 'alaika min ummatika salatan, kataballahu lahu biha 10 hasanat." Orang yang mengucapkan salawat kepada engkau dari umatmu, satu salawat saja, maka Allah akan balas dia untuk mengganti amal ibadah satu salawat itu tadi. Satu kali salawat kepadamu akan diganti dengan 10 hasanat, 10 kebaikan. Wa maha anhu 10 sayyi'at, dan dia akan dihapuskan dari dosa-dosanya 10 kejelekan. Wa rafa'a lahu 10 darajat, dan Allah Azza wa Jal akan mengangkat derajat orang itu 10 kali tingkat. Wa radda alaihi mithlaha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan kepada dia sebagai balasan dari ucapan tadi. Salawat tadi diucapkan satu kali, dikasih balasan 10 salawat oleh Allah Azza wa Jalla. Maksudnya diberi pahala, kemudian dikasih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian salawat yang setelah dia sampaikan tadi dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia. Dan bisa jadi dikembalikan ini maksudnya adalah salawat yang tadi Allah ambil kemudian dikembalikan ke dia. Tujuan dia bersalawat sudah tercukupi dan terpenuhi, dan dikembalikan pula pahalanya kepada dia. Hadis ini berkaitan dengan fadilah atau keistimewaan salawat. Dan yang tadi disebutkan, Allah Azza wa Jal menjadikan kesempatan orang yang pernah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali saja akan dilipat gandakan dia, sehingga mendapatkan pahala 10 kali lipat kebaikan. Dan bukan hanya itu, 10 kejelekan dihapus, kemudian dinaikkan lagi menjadi 10 tingkat derajat-derajat pahala dan kebaikannya. Man shalla alaik, orang yang bersalawat kepada engkau. Disebutkan salawat artinya doa kepada Allah. Jadi kita ketika bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud dan artinya adalah
kita minta kepada Allah agar Allah selalu mencurahkan taufik dan juga tasyrif. Tasyrif artinya penghormatan, pemberi kemuliaan dan kedudukan yang tinggi untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalat kepada Nabi SAW artinya kita minta kepada Allah, ya Allah lanjutkan, tambahkan kemuliaan, kehormatan dan kedudukan tinggi Rasulku sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada umat yang berdoa seperti itu, Allah tahu bahwa Rasulnya adalah makhluk yang Allah paling cintai. Maka umatnya yang memberikan ibadah dengan salawat, Allah ganti dengan yang lebih baik juga. Allah ganti dengan keistimewaan yang banyak. Dan ini seperti kita lihat di dalam Sahihul Jami' As-Saghir, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini dikasih tanda Hamim. Artinya Imam Ahmad dari Abu Talha. Dan hadis yang serupa ada dalam Sahih Muslim. Nabi SAW ketika menyebutkan keistimewaan orang yang menjawab azan. Mendengarkan, jawab. Mendengarkan azan, dijawab. Lalu dia berdoa dengan doa yang memang dianjurkan Nabi SAW. Maka dia akan mendapatkan salawat seperti ini. Nabi SAW menyatakan, "Idza sami'a ahadukumun nida' falyaqul mithla ma yaqulul muadzin." Orang yang mendengar atau salah satu dari kalian apabila mendengar azan, hendaklah dia mengucapkan seperti apa yang disampaikan oleh yang azan tadi. Thumma sallu alayya. Kemudian kalian berselawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Orang yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dia dengan 10 kali lipat. Thumma salullaha lil wasilata fa innaha manzilatun fil jannah wa arju an akuna anahu. Lalu setelah berdoa, bersolawat itu atau menjawab azan kemudian bersolawat, maka mintalah kepada Allah wasilah untukku. Karena wasilah adalah sebuah kedudukan pada hari kiamat di sisi Allah, dan aku berharap aku yang akan meraihnya, aku yang akan mendapatkannya. Faman sa'ala lil wasilata halat lahu syafa'ati. Orang yang minta kepada Allah agar aku yang akan mendapatkan wasilah atau kedudukan itu, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Maka para ulama juga mengatakan agar kita mendapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita lihat ini menjawab azan dan doa setelahnya merupakan salah satu sebab seseorang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya syafaat ini juga bukan ibadah yang gampang didapatkan dengan sekedar kita membaca doa atau kita dengar lalu kita jawab. Tidak, akan tetapi yang paling poros dan inti adalah seseorang harus bertauhid. Dia harus tidak melakukan kesyirikan. Dalam Sahih Muslim dikatakan, fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku bihi syai'a. Maka umatku insya Allah semuanya akan dapat syafaatku. Semua umatku yang meninggal tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan syafaat itu. Baik, ini hadis yang pertama, dan ini juga menunjukkan tentang keistimewaan kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau akan terus diingat, akan terus didoakan. Tidak perlu seseorang mencari amal lalu pahalanya dikirim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita sebagai umatnya adalah salah satu bentuk pahala kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW menyatakan, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilih. Dalam hadis yang sahih dikatakan, orang yang menunjukkan sebuah kebaikan kepada orang lain lalu diamalkan, maka orang itu akan mendapatkan pahala, dan orang yang menunjukkan akan kecipratan pahalanya. Maka kita lihat bagaimana perjuangan Nabi SAW mendakwahkan Islam, lalu thamarah dan buahnya meluas di semua kaum muslimin. Ketika mereka beramal, maka pahalanya mengalir kepada setiap orang yang mengajarkan kebaikan itu kepada mereka. Maka ujung-ujungnya kepada Nabi SAW yang mendakwahkan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih
Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, Imam Ahmad seperti yang disebutkan oleh As-Suyuti, Hamim Imam Ahmad, Kha Imam Bukhari, Dal Abu Dawud. Dari sahabat Umar radhiyallahu an, beliau menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani lailata atin min 'indi rabbi." Malam ini aku didatangi oleh seorang. Nah, ini maksudnya wallahu alam adalah malaikat yang memang Allah perintahkan untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, "Shalli fi hadzal wadil mubarak," yakni al-aqiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah, kamu salat di lembah ini. Lembah ini mengandung keberkahan, kata malaikat tadi. Dan yang dimaksudkan adalah Wadi Al-Aqiq. Wadi Al-Aqiq itu sekarang di Abyar Ali atau Bir Ali orang bilang. Ini tempatnya namanya Dzul Hulaifah, menjadi miqat penduduk Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan melaksanakan haji atau umrah, beliau berhenti di sana. Ya, beliau melaksanakan salat sebelum akhirnya berangkat. Dan ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ada manfaatnya, hikmahnya ketika seorang membawa rombongan besar, kemudian dia melakukan perjalanan yang akan ditempuh dengan jarak yang jauh. Lebih baik dia menghentikan perjalanan itu di satu titik dari kota tersebut sebelum akhirnya keluar dan berangkat. Agar rombongan-rombongan yang sempat ketinggalan bisa menyusul. Dan ini Nabi SAW melakukan perhatian kepada umatnya. Ketika beliau akan menunaikan ibadah haji apalagi, pada saat beliau memang mengumumkan kepada khalayak ramai dan seluruh para sahabat, Nabi SAW akan menunaikan ibadah haji, maka berduyun-duyun orang untuk datang mengikuti Nabi SAW. Dan ternyata Rasul SAW berhenti di Dzul Hulaifah. Ini akan membuat para sahabatnya terbantu yang masih di belakang untuk menyusul, kemudian mereka sempat istirahat. Baik, dan Nabi SAW diperintahkan untuk sholat di tempat itu. Ya. Kemudian disebutkan di akhir hadis, wa qul umratun fi hajjah. Katakan wahai Muhammad, niatmu nanti adalah umrah yang dijadikan satu dengan haji. Artinya haji yang dilakukan oleh Nabi SAW atau manasiknya adalah qiran. Qiran berangkat satu kali perjalanan, menggabungkan niat haji dan umrah dalam satu kali safar. Ini yang sering dibahas oleh para fuqaha. Mana yang lebih afdal antara tiga macam manasik, yang ifrad, yang qiran, dan yang tamattu'. Sebagian ulama mengatakan qiran afdal karena Nabi SAW qiran dan Allah perintahkan, maka tidak mungkin Allah memilihkan nabinya kecuali yang afdal. Nah, sebagian ulama mengatakan enggak, yang afdal adalah tamattu' karena Nabi SAW perintahkan para sahabatnya untuk bertamattu'. Kalau bukan karena ini adalah sebuah ibadah yang terbaik, maka Nabi SAW tidak akan perintahkan para sahabatnya untuk mengganti niat mereka haji untuk menjadi umrah. Setelah umrah mereka akan laksanakan haji dengan tersendiri. Tapi intinya hadis ini menunjukkan tentang keberkahan tempat yang ada di Wadi Al-Aqiq. Dan Wadi Al-Aqiq kalau kita lihat sekarang tempatnya ada di sekitar Masjid Bir Ali. Kita lihat itu, Masjid Dzul Hulaifah. Dan disebutkan di dalam beberapa referensi dari Madinah ada sekitar 4 mil atau kurang lebih 6 kilo. Kalau kita mengendarai kendaraan roda 4 atau bus, hampir kurang lebih 1/4 jam aja kita melakukan perjalanan ke sana. Adapun kereta yang dilakukan oleh jamaah umrah atau dinaiki jamaah umrah, maka barangkali melewati itu kurang dari 1/4 jam, bisa jadi 8 menit, 9 menit, sehingga orang yang akan menunaikan ihram perlu bersiap-siap agar tidak terlewat. Baik. Hadis yang ketiga ini agak panjang. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menunjukkan bahwa ada beberapa amal yang memang perlu dilakukan, disosialisasikan agar seorang muslim mengamalkan. Hadis ini juga disebutkan oleh
beberapa ulama seperti Ibn Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid Syarah Muwatta, kemudian beberapa ulama seperti Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadi. Hadis ini memiliki beberapa jalur, ya, dan sahabat yang meriwayatkan seperti yang ditulis dalam hadis ini riwayat Ibn Abbas, tapi ada seorang sahabat lain yang juga meriwayatkan seperti hadis Abu Umamah, hadis Mu'adz bin Jabal, hadis Thauban, dan riwayat-riwayat yang lain. Sehingga riwayat ini saling menguatkan. Syekh Albani rahimahullah termasuk yang mensahihkan. Beliau mengatakan, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani lailata Rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah. Tadi malam Rabbku datang dengan penampilan yang sangat indah sekali. Ya. Ini seolah-olah secara lahir dan secara redaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi disebutkan dalam beberapa riwayat maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti didatangi Allah dalam mimpinya. Maka sebagian perawi yang menyebutkan hadis ini mereka mengatakan qala ar-rawi ahsibuhu fil manam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan kisah ini maksudnya beliau melihat Allah di mimpinya. Tapi apakah melihat Allah Subhanahu wa taala dalam wujud aslinya? Para ulama khilaf. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Allah, melihat muka Allah Subhanahu wa taala? Dan ini khilafnya memang tidak kuat. Artinya hanya ada beberapa sahabat aja yang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala, sementara mayoritas para sahabat mereka mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat, akan tapi hanya melihat cahaya saja. Dalam Sahih Muslim dikatakan, hal ra'aita rabbak? Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah engkau telah melihat Rabbmu? Maka jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, nurun anna arahu. Itu Allah Azza wa Jalla dipenuhi atau dikawal atau dikitari dengan cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Kemudian dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah mengikrar. Beliau mengatakan, man za'ama au man qala anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab wa huwa yaqul la tudrikuhul absar. Ya, barang siapa yang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah, maka ketahuilah bahwa dia dusta. Karena Allah berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bakal bisa dilihat, sementara Allah melihat makhluk dan hamba-hamba yang Allah ciptakan. Tapi kalau makhluk tidak bisa melihat, tidak kuat. Ya. Dan memang pembicaraan ini berkaitan dengan orang-orang yang masih hidup di dunia. Adapun orang-orang yang nanti pada hari kiamat sudah Allah berikan surga, maka mereka memang akan bisa menikmati melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih dikatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudamuna fi ru'yatihi. Kalian akan melihat Rabb kalian nanti pada hari kiamat seperti kalian melihat bulan purnama. Kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk melihat bulan purnama karena kalian semuanya bisa melihat. Dan demikianlah kalian nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak perlu berdesak-desakan karena mudah sekali. Intinya, melihat Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat adalah hal yang mungkin. Dan memang itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah menyatakan, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik mereka akan mendapatkan kebaikan, maksudnya surga, dan ditambah lagi. Tambahannya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Adapun di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala menentukan tidak ada makhluknya yang mampu untuk melihatnya. Baik, maka sebagian ulama menyatakan ijma', kesepakatan para sahabat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam belum melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam hadis ini
disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, aku melihat atau didatangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam pemandangan dan penampilan yang luar biasa. Di dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, beliau ini sedang sholat. Meskipun dalam riwayat ini ada riwayat yang bermasalah karena yang meriwayatkan ini belum bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau mengatakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadah." Satu pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami salat subuh. Ya, di saat beliau salat subuh, beliau mengimami, maka beliau ditanya oleh seseorang. Dikatakan, "Ma ra'aituka asfara minka wajhanil ghadah." Aku tidak pernah melihat mukamu berseri-seri seperti malam ini atau pagi ini. Aku melihat engkau bahagia sekali. Kata orang tadi, melihat perubahan mimik Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat engkau berpenampilan berseri-seri seperti pagi ini. Ada apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa mali wa qad tabaddali rabbi fi ahsani surah." Bagaimana aku tidak bahagia sampai berseri-seri sementara Rabbku baru saja menemui aku. Jadi bahagianya karena baru bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti kita sebutkan, memang pada beberapa jalur periwayatannya ada kelemahan, akan tetapi yang kita baca di sini hadisnya bisa diperkuat sehingga bisa menjadi sahih. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya Muhammad, hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la?" Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang membuat para penghuni komunitas yang ada di atas, maksudnya wallahu alam malaikat, mereka sedang berdebat, kira-kira mendebatkan atau mendiskusikan apa mereka? Wahai Muhammad, kamu tahu enggak? Qultu la, aku enggak ngerti. Dalam riwayat lain dikatakan wa anta a'lam. Ya, ini riwayat lain yang disebutkan juga oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam kitab At-Tamhid. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, kamu tahu enggak kenapa para malaikat berkumpul dan mereka berdiskusi bahkan sampai bantah-bantahan? Maka Nabi SAW menyatakan, anta a'lam, engkau yang lebih tahu ya Allah. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, la fawada'a yaduhu aw yadahu baina katifayya. Maka dalam riwayat ini dikatakan bahwa Allah Azza wa Jalla meletakkan tangannya di antara dua pundakku. Hatta wajadtu bardaha baina thadiyayya, sampai aku merasakan kesegaran pada dua dadaku. Fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ard. Setelah kejadian itu aku dipegang di antara dua pundakku, maka aku seperti melihat semua yang ada di langit dan di bumi. Aku seperti tahu semuanya itu. Ya, dalam riwayat yang lain ditambahkan, thumma tala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Demikianlah kami pertontonkan, kami perlihatkan kepada Ibrahim semua perbendaharaan langit dan bumi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata oleh Allah ditampakkan semua yang ada di langit dan di dunia. Nah, kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la? Wahai Muhammad, kamu tahu enggak kenapa orang-orang yang menghuni di daerah atas, maksudnya wallahu alam para malaikat yang tinggal di langit, kenapa mereka sampai berdiskusi, berdebat? Tahu enggak kamu? Qultu na'am. Iya, aku ngerti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melihat semuanya. Fil kaffarati wad darajat. Para malaikat mereka berdebat, berdiskusi, berbeda pendapat dalam membahas kafarat, denda-denda atau penghapusan dosa. Wad darajat, dan sesuatu yang bisa meninggikan derajat seseorang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada beberapa amal yang bisa meninggikan derajat seseorang, pahala seseorang, dan bisa jadi ini yang diperdebatkan oleh para malaikat. Maka disebutkan
Wal kaffaratu al-muktsu fil masajidi ba'da salawat. Di antara kafarah atau penggugur dosa adalah seorang berupaya untuk tinggal di masjid setelah sholat. Dan ketika dia bisa berusaha sabar untuk menunggu waktu sholat berikutnya, maka dia mendapatkan pahala. Kemudian disebutkan wal masyu 'alal aqdami ilal jama'at. Penggugur-penggugur dosa ini bisa didapatkan juga untuk orang yang jalan kaki menuju ke sholat jamaah. Ini ada hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'zamul muslimina ajran fis salati ab'aduhum ilaiha mamsha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling besar pahala salatnya ketika berangkat ke masjid adalah orang yang datang ke masjid dengan berjalan kaki dengan jarak yang paling jauh. Nah, ini termasuk menunjukkan bahwa orang yang pahalanya banyak adalah orang yang semakin jauh berjalan kaki menuju ke masjid. Termasuk dalam hadis yang sahih pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa setiap langkah yang dia lakukan untuk menuju masjid, satu langkah nambah pahala, satu langkah menggugurkan dosa. Fa innahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Tidaklah seorang ketika berwudu di rumah dan disempurnakan wudunya, dan ini juga menunjukkan tentang keistimewaan orang wudu di rumah, bukan berangkat dulu baru wudu di masjid. Meskipun itu tidak apa-apa, enggak masalah. Tetapi yang lebih afdal adalah ketika seorang berwudu di rumahnya, selesai berangkat keluar rumah tidak ada tujuan lain selain ke masjid. Maka Nabi SAW menyatakan tidaklah dia melangkah dari satu kaki kecuali menambah tinggi pahalanya. Kemudian tidak ada satu lagi kakinya yang dilangkahkan, melainkan akan menggugurkan kesalahan dan dosa-dosanya. Baik. Ini disebutkan bahwa yang diperdebatkan oleh para penghuni langit adalah kafarat wad darajat. Ya, yang menggugurkan dosa dan juga meninggikan derajat. Di antara yang disebutkan tadi adalah al-muktsu fil masajid ba'da shalawat. Seorang tinggal di masjid nunggu sampai sholat berikutnya. Ini sering kita dengar hadis yang menunjukkan keistimewaan orang yang memang menikmati tinggal di masjid untuk menunggu sholat berikutnya. Hatinya tenang, bahkan terpanggil serta rindu dengan sholat. Dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Pada saat di zaman itu orang kesulitan sekali untuk istirahat, apalagi mendapatkan naungan. Memang hanya Allah aja yang punya naungan itu. Ada orang 7 golongan yang mendapatkannya. Di antaranya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Maksudnya ketika dia keluar, dia ingin kembali lagi, rindu untuk beribadah kepada Allah. Setelah selesai sholat, dia ingin agar sholat berikutnya segera tiba. Nah, ini kita bisa evaluasi. Sudahkah kita merasakan kerinduan kepada sholat? Ketika sholat berlalu, kita ingin segera bertemu dengan sholat berikutnya. Apalagi minimalnya, ini minimalnya ya. Ketika orang mendengar azan, apakah dia terganggu, terusik, atau dia malah bahagia? Wah, sudah waktunya bagi-bagi pahala. Ayo cepat, gitu. Atau malah justru kita, sudah azan, cepat sekali. Nah, ini sepertinya memang sudah sepantasnya kita berbenah kalau seandainya kita termasuk orang-orang yang merasa terganggu dengan dikumandangkannya azan seperti itu. Baik. Dan disebutkan di dalam hadis ini bahwa di antara kafarat atau penggugur-penggugur dosa tinggal di masjid setelah sholat wajib untuk menunggu sholat berikutnya. Kemudian disebutkan juga al-masyu 'alal aqdami ilal jama'at. Dia melakukan sholat dengan berangkat berjalan kaki untuk selalu sholat berjamaah. Dan ini keistimewaan.
selain menggugurkan dosa, ini juga menunjukkan bahwa orang ini, terutama laki-laki, memang sholatnya di masjid dilakukan dengan berjamaah. Dan dulu kita sering sampaikan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang jika ada orang laki-laki di antara mereka yang sering absen dari sholat jamaah, maka dia bisa saja dicap, diberi penilaian oleh kaum muslimin di kala itu sebagai orang yang munafik, jelas banget kemunafikannya. Karena memang mereka adalah orang-orang yang disiplin, orang-orang yang ahli ibadah dan suka ketika sholat tidak membandingkan, tidak membeda-bedakan, atau bahkan menyibukkan diri dengan yang tidak terlalu penting. Apa hukumnya sholat berjamaah untuk laki-laki? Fardu kifayah kah? Sunnah muakkadah? Atau wajib? Tidak perlu dipertimbangkan. Nabi SAW perintahkan kita untuk sholat berjamaah, berangkat. Ini dulu yang dipikirkan oleh para sahabat. Mereka tidak terlalu pusing dengan orang-orang yang sekarang. Mereka bilang, oh itu kan cuma sunnah, ini juga fardu kifayah. Akhirnya nol, karena mereka akhirnya tidak hadir sholat berjamaah. Nah, sementara para sahabat tidak terlalu memusingkan itu. Intinya adalah mereka menunaikan ajaran Nabi SAW. Baik. Kemudian isbaghul wudu'i fil makarih. Ketika seorang bisa wudu sekalipun dirinya tidak suka. Maksudnya bagaimana? Contoh misalkan musim dingin. Kita alhamdulillah di Indonesia ini tidak merasakan musim dingin. Ada kalanya memang suhu ini agak turun sehingga terasa agak sejuk. Tapi tidak seperti musim dingin yang disebut dalam Al-Quran. Rihlatas syita'i was-sayf. Ada dua perdagangan. Perdagangan ketika dilakukan di musim dingin. Ada perdagangan yang dilakukan di musim panas. Ketika panas, siang menjadi lama, hawa menjadi sangat kuat, sampai ada syariat untuk menunda sholat zuhur. Di saat musim dingin, waktu malam panjang, orang betul-betul tersiksa ketika tidak terbiasa dengan musim dingin. Ternyata ada orang yang tetap menjaga air wudhunya biar tidak batal. Ya, dia berusaha untuk selalu wudhu ketika batal. Nah, ini namanya isbaghul wudu'i 'alal makarih. Seorang berusaha untuk selalu menyempurnakan, menjaga dan memelihara wudhunya meskipun sebenarnya dia kesulitan, merasa berat karena dingin. Karena malam harus membuang rasa kantuknya, ketika batal dia harus berwudhu misalkan. Dan ini memang membutuhkan keseriusan sekaligus perjuangan. Ya, maka di dalam Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian amal yang bisa meninggikan derajat, menghapuskan dosa-dosa. Nah, kemudian Nabi SAW menyebutkan isbaghul wudu'i 'alal makarih. Ya, menyempurnakan wudu sekalipun dalam kondisi seorang tidak suka. Kemudian wa kathratul khuta ilal masajid, banyak melangkah ke masjid. Maksudnya hadir salat jamaah, bukan bolak-balik tanpa ada tujuan sama sekali. Maksudnya dia sering melangkahkan kaki ke masjid. Kemudian di antaranya wantidharus salati ba'das salah. Seorang selesai melaksanakan salat yang fardu, dia tunggu salat yang berikutnya, tinggal di masjid. Selama dia nunggu, maka dia mendapatkan pahala seperti dalam keadaan salat. Maka Nabi SAW di bagian akhir mengatakan, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah penjagaan yang hakiki. Jadi para penjaga perbatasan ini dikenal dengan orang-orang yang murabitun, orang-orang yang jaga perbatasan dari musuh. Nah, diungkapkan seperti ini atau diistilahkan orang yang rela untuk menyempurnakan wudu ketika dia tidak suka, kemudian sering melangkahkan kaki ke masjid dan seterusnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membandingkan mereka atau menyamakan mereka dengan ar-ribat, orang yang berjaga-jaga di perbatasan. Kenapa demikian? Karena mereka menghalau syaitan untuk mengganggu diri mereka, sehingga mereka dikatakan orang-orang yang murabit atau berusaha
untuk berjaga-jaga. Nah, kemudian di antara amal yang disebutkan di dalam hadis ini ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa para penghuni langit yang mereka sedang berdiskusi atau berdebat tentang kafarat, maka Nabi SAW menyebutkan kafarat itu di antaranya tinggal di masjid sampai setelahnya padahal salat fardunya sudah lewat, kemudian berjalan kaki menuju ke salat jamaah, kemudian menyempurnakan wudhu ketika dia tidak suka karena memang berat sekali. Nah, ini semua merupakan amal-amal yang bisa meninggikan derajat. Ketika Rasulullah SAW menebak itu, maka Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Shadaqta ya Muhammad, ya engkau benar. Wa man fa'ala dzalika 'asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'atihi ka yauma waladathu ummuhu." Orang yang bisa melakukan itu tadi, wudhunya di rumah, kemudian disempurnakan dan dibaikkan, kemudian dia jalan kaki menuju masjid, dan lalu setelah selesai sholat fardunya dia bisa sabar untuk menunggu sholat berikutnya, maka ini merupakan salah satu sebab orang ini hidupnya mulia, kalau nanti mati juga matinya mulia. Disebutkan man fa'ala dzalika 'asha bi khair. Orang yang bisa melakukan yang tadi kita sebutkan, maka dia akan hidup dengan kebaikan. Wa mata bi khair, dan demikian pula dia akan wafat dalam keadaan baik. Wa kana min khati'atihi ka yauma waladathu ummuhu. Nanti dia punya salah ini dihapus semua seolah-olah dia baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, kemudian disebutkan di bagian berikutnya, ya Muhammad, idza shallaita faqul. Wahai Muhammad, ini kata Allah, kalau kamu sholat, maka kamu baca ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, berikan kepada aku, atau aku meminta kepadamu semua amal kebaikan. Disebutkan bahwa al-khairat ini adalah agenda atau perbuatan atau semua sikap yang dikenal dalam syariat, yang dipuji pelakunya, yang membuat Allah ridha, itu namanya khairat. Diperintahkan Nabi SAW oleh Allah untuk minta agar al-khairat itu bisa kita kerjakan. Dan memang ini harus kita sadari. Hakikatnya orang bisa beramal dan beribadah ini karena Allah kasih kemudahan. Kalau seandainya Allah tidak kasih kemudahan kita, maka barangkali kita tidak berbeda dengan orang awam atau orang-orang yang tidak beribadah, atau mungkin mengacuhkan ibadah kepada Allah. Ini kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan sehingga kita dimudahkan sholat, kita mudah sekali untuk beribadah, maka ini merupakan kenikmatan. Dan kalau tidak, Allah tidak menghendaki, ya seperti kita sebutkan, kita akan sama dengan orang-orang yang tidak sholat, dengan orang yang tidak beribadah, tidak menutup aurat dan seterusnya. Wa tarkal munkarat, dan minta juga kepada Allah agar kita bisa meninggalkan semua kemungkaran. Kemungkaran ini juga sama, ya artinya akhlak, sikap, kegiatan yang tidak dipuji orang yang mengerjakan, kemudian Allah Azza wa Jalla tidak ridha. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga tidak ridha. Wa hubbul masakin, cinta kepada orang-orang miskin. Wa antaghfira li wa tarhamani, dan aku minta ya Allah agar engkau mengampuni aku dan memberikan rahmat kepadaku. Wa tatuba alayya, dan aku minta agar engkau terima taubatku. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Kalau engkau akan menghukum seseorang, maka wafatkan aku sebelum hukuman kepada orang itu. Seperti itu. Dan aku tidak terkena dari fitnah. Jadi fitnah yang di sini, wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, kalau engkau ya Allah ingin menghendaki sebuah ujian, cobaan, hukuman kepada beberapa umat ini, maka faqbidni ilaika ghaira maftun. Selamatkan aku, wafatkan aku sebelum aku juga terkena fitnah, azab dan siksaan tadi. Ini. Kemudian ini hadis ketiga. Hadis yang keempat, hadis Ibnu Sa'ad, hadis Abu Asib. Abu Asib pakai sin, Abu Asib. Ada yang mengatakan Abu Asib pakai sad. Dan ini orangnya sama, dan keduanya atau orang ini adalah
budak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam cerita, atani Jibrilu bil humma wat ta'un. Jibril mendatangi aku dengan 2 penyakit. As-San'ani rahimahullah, beliau menyebutkan dalam syarah kitab ini atau dalam kitab At-Tanwir, beliau mengatakan seolah-olah Jibril datang membawa 2 penyakit dan harus dipilih salah satu. Kamu mau pilih yang mana untuk penduduk Madinah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih yang paling ringan penyakit itu. Sehingga disebutkan dalam hadis ini bahwa penyakit yang melanda Madinah maksimalnya adalah humma atau demam. Nah, disebutkan di sini atani Jibril bil humma wat ta'un. Jibril membawa 2 penyakit. Yang satu adalah penyakit ta'un. Dan ini ta'un mengerikan. Disebut oleh para ulama, ta'un ini adalah penyakit yang pertama wabah. Dia menular. Dan menularnya bisa dalam bentuk yang besar. Artinya bisa satu kampung kena semua. Nah, terutama khusus untuk masalah ta'un ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, kalau kalian dengar ada sebuah negeri, tempat, wilayah yang kena ta'un, jangan datang ke sana. Tetapi kalau seandainya ta'un di tempat tinggal di sekitaran kita, maka jangan kita kabur keluar dari kota itu melarikan diri. Ini adalah larangannya. Begitu. Dan ini ketika Jibril memberikan penawaran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam antara ta'un dan humma, maka beliau pilih yang lebih ringan, yaitu humma atau demam. Baik, dulu kita pernah mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat melihat beberapa sahabatnya kena demam. Lalu demam itu dipindahkan keluar kota Madinah. Ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha cerita. Beliau mengatakan, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, wa'ika Abu Bakr wa Bilal. Ternyata Abu Bakar dan Bilal ini ditimpa penyakit panas, ya, atau humma, tadi itu demam itu. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertemu ayahnya. Beliau bertanya, "Ya abati, kaifa tajiduk?" Wahai ayahku, apa yang kau rasakan sekarang sakitmu itu? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu, kana idza akhadathu al-humma, ini kata Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar itu punya kebiasaan kalau lagi sakit, maka beliau akan lemas, pasrah sambil mengatakan sebuah syair. Beliau mengatakan, "Kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi." Orang yang mana saja, siapa saja, dia akan didatangi kematian di rumah keluarganya. Sementara sebenarnya kematian itu lebih dekat kepada dia daripada tali sandal yang dia pakai. Nah, artinya ini dalam kondisi parah ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam kondisi kepanasan. Ternyata Abu Bakar mengucapkan syair itu. Wah, ini kayaknya penyakitnya tidak main-main, kata Aisyah radhiyallahu anha. Bilal pun demikian. Bilal juga mengatakan sebuah kata-kata yang menunjukkan beliau sakit. Akhirnya dilaporkanlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kondisi sahabatmu yang sedang kena penyakit demam sampai mereka mengigau. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbi ila Makkah au ashad. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, buatlah kami cinta kepada Madinah sebagaimana dulu kami cinta kepada Mekah atau bahkan lebih cinta lagi. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa, Allahumma wanqul hummaha faj'alha fil juhfah. Ya Allah, jadikan humma atau demam yang engkau turunkan ini, engkau pindah bukan lagi di Madinah, akan tapi di daerah Juhfah. Juhfah itu dekat dengan Jeddah kalau sekarang. Dan sekarang dekat juga dengan salah satu miqat namanya Rabigh. Nah, Nabi SAW berdoa agar penyakit ini dipindah ke sana. Sampai As-San'ani rahimahullah dalam kitab syarah ini, beliau mengatakan,
karena saking penyakit itu bahaya dan pindah ke sana, sampai ada burung ketika kena penyakit itu langsung mati. Nah, akan tetapi As-San'ani rahimahullah mengatakan yang dibawa Jibril itu humma yang lebih ringan, bukan humma atau demam yang sudah diminta oleh Rasulullah SAW agar dipindah keluar. Nah, tapi ternyata Jibril membawa penyakit yang humma, tetapi hummanya tidak sampai atau bukan yang humma yang didoakan oleh Nabi SAW agar dibersihkan dari Madinah. Baik, maka kata Nabi SAW ketika Jibril membawa satu dari dua pilihan, mau ta'un atau humma, penyakit demam. Fa'amsaktul humma fil Madinah, kata Nabi SAW, maka aku bawa humma atau penyakit itu masih di Madinah karena itu masih mending daripada ta'un. Adapun ta'un disebutkan di sini wa arsaltu ta'una ila Syam. Aku kirimkan ta'un atau penyakit ini ke negeri Syam. Kenapa? Waktu itu daerah Syam masih belum banyak orang Islam. Tapi kebanyakan justru orang-orang Muslim yang ada di daerah Syam sana. Maka Nabi SAW berdoa. Nah, Nabi SAW berdoa, pindahin saja ini humma atau penyakit demamnya, pindahin ke daerah Syam. Afwan, bukan humma akan tapi ta'un. Nabi SAW menyatakan wa arsaltu ta'una ila Syam. Penyakit ta'un ini aja yang dikasih ke daerah Syam. Ta'un ini wabah. Dan orang kalau sudah kena rata-rata tidak bisa selamat. Karena disebutkan di antara sifat dan ciri-ciri dari penyakit ta'un ini, selain wabahnya juga ada warom, bengkak-bengkak, kemudian ada luka-luka, kemudian ada rasa panas, kemudian menyebar di seluruh tubuh sehingga orang yang ditimpa penyakit ta'un rata-rata dia tidak bertahan, rata-rata kemudian wafat. Nah, fatta'un syahadatun li ummati, kata Nabi SAW, penyakit ta'un adalah kesyahidan untuk umat. Nah, sementara ini kan orang yang kena ta'un bukan hanya orang-orang beriman saja. Disebutkan bahwa ta'un syahadatun li ummati. Ta'un ini aku berdoa kepada Allah akan dijadikan sebagai sebab syahidnya umatku. Wa rahmatun lahum, dan juga semoga penyakit ini menjadi rahmat untuk mereka. Kenapa? Karena orang yang kena penyakit ta'un cepat wafatnya. Kalau dia cepat wafatnya sementara sudah digugurkan dosa-dosanya, maka dia cepat untuk mendapatkan surga. Warijsun 'alal kafirin, tetapi penyakit ta'un ini aku harapkan bisa menjadi hukuman, siksa untuk orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena sama-sama sakit. Ta'un sakit. Tetapi mereka tidak mendapat pahala ketika mereka sabar. Tidak seperti orang-orang beriman. Ditambah lagi, mereka cepat mati. Sama. Kita tahu bahwa ta'un ini membuat kaum muslimin cepat wafat. Orang-orang non-muslim juga bisa cepat juga. Nah, ketika orang Islam wafat, kemudian dia berharap ada pahala dari Allah, maka orang-orang kafir, ketika mereka wafat atau meninggal, maka tidak ada pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Baik. Terakhir, ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ummul Fadl bintul Harith. Ummul Fadl bintul Harith ini adalah ipar Nabi SAW dari satu sisi karena beliau adalah saudari dari Maimunah bintul Harith. Maimunah bintul Harith istri Nabi SAW. Nah, saudarinya namanya Ummul Fadl bintul Harith. Namanya Lubabah. Dan Ummul Fadl ini merupakan istri dari paman Nabi SAW. Paman Nabi SAW, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Dan Ummul Fadl ini istrinya Al-Fadl, Al-Abbas, afwan. Ummul Fadl ini merupakan istri dari Al-Abbas ibn Abdul Muttalib.
Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Atani Jibril fa akhbarani anna ummati sataqtulu ibni hadha ya'ni al-Husain." Dalam hadis ini, hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi SAW menyatakan, Jibril datang memberitahu aku bahwa umatku akan membunuh Al-Husain. Umatku akan membunuh cucuku ini, yaitu Al-Husain ibni Ali radhiyallahu anhuma. Wa atani bi turbatin min turbatihi hamra. Dan Jibril sempat membawakan tanah yang akan menjadi tempat dimakamkannya Al-Husain. Baik. Ini merupakan tanda kenabian. Ketika Rasulullah SAW diberitahu urusan gaib, orang tidak tahu kapan mati dan di mana dia mati. Akan tetapi Nabi SAW diberitahu Allah Subhanahu Wa Taala bahwa umat ini akan menyerang Husain. Dan Husain radhiyallahu anhuma, beliau ini termasuk orang yang berseberangan dengan khalifah pada saat itu Yazid bin Muawiyah. Karena beliau terang-terangan menunjukkan perlawanan, maka beliau menjadi target pembunuhan dari pasukannya Yazid bin Muawiyah. Nah, di dalam beberapa riwayat disebut oleh As-San'ani rahimahullah bahwa Ummul Fadl ini datang menemui Nabi SAW lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ara ru'ya syadidah," atau yang semacamnya. "Ya Rasul, aku melihat di mimpiku, di dalam tidurku, pemandangan yang mengerikan." Qala wa madza? Kata Nabi SAW, apa? Enggaklah. Kata Ummul Fadl, ana enggak mau menceritakan karena itu ngeri sekali. Kemudian Nabi SAW menyatakan, ada apa? Lalu disebutkanlah oleh Ummul Fadl, aku mimpi, aku melihat beberapa badanmu dipotong. Jadi beberapa badanmu itu dipotong, kemudian potongan jasadmu ditaruh di pangkuanku. Maka kata Nabi SAW, ra'aiti khaira, justru mimpimu itu bagus. Kata Nabi SAW, ya, mimpimu itu justru bagus. Talidu Fatimatu insyaallah ghulama. Sebentar lagi insyaallah Fatimah akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu akan menggendongnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti takwil atau terjemah dari mimpi jelek yang dilihat oleh Ummul Fadl, yang dia sangka ini adalah mimpi jelek, ternyata itu mimpi baik. Karena Nabi SAW takwilkan potongan daging itu maksudnya cucuku, begitu. Nah, lalu setelah kejadian itu, Ummul Fadl cerita, benar, beberapa saat setelah itu Fatimah radhiyallahu anha lahiran, ternyata melahirkan Husain. Maka Ummul Fadl ikut-ikutan seperti yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut-ikutan gendong. Ketika ikut-ikutan gendong, Ummul Fadl ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil bahagia sekali menggendong cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil Ummul Fadl melihat-lihat Husain, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, air matanya bercucuran. Maka kata Ummul Fadl, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Ya Rasul, ada apa? Ada apa semua ini kok antum sampai nangis? Ayah dan ibuku siap aku jadikan tebusan untukmu. Ini istilah orang Arab ketika menyebutkan sebuah kesungguhan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Atani Jibril." Jibril datang mengabarkan kepadaku, "Fa akhbarani anna ummati sataqtalu ibni hadha ya'ni al-Husain." Umatku ini nanti akan berurusan dan bahkan membunuh cucuku ini. Ini masih kecil, masih digendong. Tapi Nabi SAW sudah diberitahu Jibril bahwa nanti cucunya ini Al-Husain akan terbunuh. Nah, kemudian disebutkan wa atani bi turbatin min turbatihi hamra. Jibril sampai bawain. Jibril sampai bilang, "Mau enggak aku tunjukkan tanah tempat di mana Husain terbunuh?"
Dan akhirnya ditunjukkan ternyata memang tanahnya itu merah. Dan itu di daerah Irak memang yang sering kita dengar namanya Karbala. Dan memang Al-Husain radhiyallahu anhu, beliau di saat itu karena kancah politik memang sedang seru-serunya ya. Beliau akhirnya diundang makan oleh beberapa orang di daerah Irak, tapi ternyata itu jebakan sampai akhirnya Al-Husain ini diserang, kemudian dibunuh sampai dipenggal kepalanya. Ini Nabi SAW sudah sempat mendengar berita itu. Nabi SAW sudah mengetahui, dan para ulama mengatakan agar keluarga Nabi SAW tahu mereka akan menghadapi fitnah, ujian, cobaan. Nah, agar mereka lebih bisa sabar, dan itu akan menjadikan mereka tambah pahala, tambah derajat, dan digugurkan dosa-dosanya. Baik, ini yang dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang Anda sampaikan di kesempatan malam hari ini. Materi yang sangat